setelah berkali-kali ketemu itu, teman saya tanya, kalau lembur di sini sendirian, Pak, pernah nggak ketemu sama ini? Dikasih fotonya lagi. Nah, saya terus, iya Mas, lah makan apa? Itu pacar saya meninggal di sini. Masya Allah, yang benar. Ya, ini sebentar. Masih ingat wajahnya tadi. Jadi sempat ditunjukin fotonya itu? Iya, jadi sama persis? sama persis. Bajunya apa saya bilang gitu. Bajunya yang dipakai, yang disukai ini Mas. Bajunya putih kembang-kembang. Ya itu yang dipakai. Kalau mau tahu gini, ini posisinya. Ini pintu, saya mahatnya di situ. Nunduk diem aja Iya, gitu? diem aja. Masya Allah. Persis, jadi pas saya lihat wajahnya itu, pas dia jalan masuk ke ruangan tempat dia meninggal itu, masuk ke situ. Nah itu wajahnya itulah saya dilihatin itu. Kaget otomatis. Iya, ini sampai sekarang ini masih. Jadi pakaiannya juga masih itu, waktu meninggal itu yang dipakai. Mudah-mudahan tenang di sisinya. Iya. Cuman itu kita kan sebagai manusia tidak bisa ngapa-ngapain. Iya, bisanya cuman mendoakan aja. Oke. Nah, itu yang cerita di kawasan pabrik ya, dapat dibilang seperti itu. Mungkin Om Sigit sendiri punya pengalaman di luar pabrik lah ibaratnya. Kalau di luar pabrik ada juga sih tentunya. Nah, gitu ya. Punya juga sih. Nah, ada. Kalau mau dengar ceritanya ada di sini. Nah, 2 kali, ada sih 3 kali mungkin ya. Jadi yang paling serem itu 2 kali itu pas sepi kerjaan. Mungkin kan kita pun bingung kalau udah punya istri, punya anak, kerjaan sepi gitu. Nah, kadang di mana-mana sepi, income-nya agak kurang. Kebetulan kan terus ada gitu. Ya biasa kan, keluarlah malam jalan-jalan sambil rokokan lah. Jam berapa itu? Itu kira-kira jam 12:30 lah. 12:30 malam ya? 12:30 karena ya itu suntuk lah, iya sendirian, suntuk banget lah. Besok gimana kan tetap ya ada orang hidup. Akhirnya saya jalan keluar, boleh dengan santai aja lah keluar sambil rokokan. Sampai di luar kampung lah ada persawahan di pinggir jalan, terus ada gorong-gorong. Nongkrong di sini kali ya, sambil ngadem ya. Akhirnya nongkrong di situ, rokokan. Lama kelamaan di belakang saya itu kan gorong-gorongnya kan ada ke barat itu. Saya duduknya pas di sungai kecil itu, ngongklang-ngongklang gitulah. Nah itu. Di belakang saya kan jalan, sana ada tambungan buat bagi air. Oh ya, nah, buat itu ngarahin kaki. Ya ada itu. Sebentar saya potong. Dan jenengan ini jam 12:30 kok nongkrong di situ? Soalnya gimana ya? Apa saya cari inspirasi atau gimana atau? Enggak. Saya dari maaf ya, dari muda belum punya istri pun saya kan sukanya memang oke lah jalan-jalan. Menyendiri. Iya, gitu. sukanya menyendiri, memang saya sukanya menyendiri. Terus, sampai di situ enak-enakan rokok, ada kayak yang nyanyi lah, kan orang Jawa ngitung. Nah, gitu.
kok suaranya lain nih loh, kayak sumbang-sumbang gimana gitu. Oh, oke. Udahlah, bodo amat ya kan. Udah amat, aku mau ngadem. Lama-lama nggak ini, kok nggak pergi ya, tapi saya dengar ini, padahal sungai itu sungai kecil, ngalirnya pun nggak banter kan, airnya cuma kecil ngalirnya. Ada orang nyuci gitu loh, ada orang nyuci di situ, di bak itu, bak tampungan yang gua itu bagi air ke sawah itu. Iseng. Akhirnya saya pindah, saya berdiri, saya lihat ke belakang, saya tengok ke bawah. Ya itu ada nenek-nenek itu. Iya, nyuci apa? Pakaian bayi lah. Itu, iya popok kayak itu. Pokoknya itu banyak sekali popok yang apa ya, kotor. Ada kotoran bayi lah. Itu banyak di situ. Saya liatin ini orang apa bukan. Saya liatin bukan. Itu nenek-nenek udah keriput semua. Rambutnya pun udah ndak ini, ndak apa ya? Udah itu jarang-jarang. Dalam hati saya kan ini yang namanya wewe apa ya yang itu. Terus bodo amat. Saya tinggal lagi, udah rokokan lagi lah saya. Cuek aja Bu. Cuek aja lah. Urusan masing-masing ya gitu. Akhirnya nekat saya sih juga rokokan lagi. Lama sampai saya lihat jam, ini udah 1:30, kenapa enggak? Kalau manusia enggak mungkin masa nyuci kok. Enggak ini ya. 1:30. Ya 1:30 itu. Durasi 1 jam. Iya. Ya itu. Udah enak-enakan di sini tadi. Akhirnya saya kembali. Saya lihat lagi. Soalnya saya orangnya suka iseng juga sih. Penasaran juga ya? Penasaran. Itu ngapain ini? Udah, pokoknya kalau lihat, serem lah. Kalau keingat ya? Ya, muka dari ininya serem lah. Ini maksudnya kalau maaf kok. Kalau cerita yang beredar di masyarakat itu kan kalau WW itu kan maaf payudaranya kan. Iya. Itu juga. Iya panjang gini loh, yang saya jadi ini. Wih, masya Allah. Terus saya iseng, emang suka iseng juga sih. Jadi, Mbah, ngapain Mbah? Dari tadi nggak selesai nyucinya. Gitu. Nggak taunya itu si nenek-nenek itu liatin saya, wih, ini lihat mukanya saya udah ini, mulai sini sambil ini ambil itu popok ya. Kamu kan baru susah. Oh gitu. Yeah. Kamu kan baru susah. Coba dong ini, biar nggak susah. Tapi dalam pikiran, dalam hati kan masih normal. Akhirnya saya bilang, nggak mau. Itu kan cuma buat nyuri ya. Itunya hilang. Nah itu begitu set hilang, siapa yang tidak mau lari? Saya lari tidak bisa mah. Ya ininya aja lari. Iya tapi tidak bisa, tetap di situ jalan di tempat. Hilang termasuk popok-popok. Iya hilang semua. Termasuk apa itu? Kalau orang Jawa ngomong rinjing, bukan? Rinjing yang dari bambu itu. Iya. Itu juga makanya sampai sekarang pun saya akan lihat lewat aja lah di tempat itu, saya juga pasti lihat ke situ gitu ya? Iya nengokin, siapa tahu masih di situ. Berarti kalau misalnya sekarang jenengan pulang dari luar kota itu kalau lewat situ ya pengennya lihat ya tetap, jadi tetap pengen lihat walaupun cuman lihat doang. Tapi ya pernah ditemuin? Ya berapa kali ditemuin. Ini udah lama enggak? Udah lama enggak ketemu. Enggak pengen saya dulu lagi. itu kalau saya itu mungkin udah lari saya itu. Loh saya juga mau lari kok, tapi nggak bisa lari. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi nyuci 1 jam
Coba nggak kelar loh. Ya itu teman-teman, sedikit pesan buat teman-teman semua, kalau sendirian malam-malam jangan suka melamun. Jadi kalau bagi saudara-saudara atau teman-teman muslim, kalau sendirian mungkin lebih enak kalau kita sholawatan. Iya, betul. Lanjut Om, ada lagi yang tadi katanya ada 2 sampai 3. Kalau itu sih saya pun pas lagi susah lah, nggak kerja, istri sakit kan, akhirnya kondisinya saya pun, sedang tidak baik-baik saja ya. Tidak baik-baik saja. Akhirnya saya pun ngadem juga, jalan-jalan sambil lihat-lihat sang Khalik lah, ya. Itu pasti ada jalan yang itu. Ternyata tidak semudah itu juga, jadi masih dikasih mungkin ya ujian. Nah, pada saat itu saya jalan nggak sengaja sampai di tempat jalan di pojok kampung juga itu, padahal tempatnya angker juga sih. Jadi di daerah yang jenengan datangi ini tadi terkenal angker. Iya, karena setiap ada orang yang kecelakaan walaupun cuman kesenggol aja, pasti mati di situ. Jam berapa jenengan? Saya kisarannya paling juga jam 12 ke atas lah. Ya. Kalau jam 11 saya enggak mungkin saya keluar gitu. Nah, kalau orang Jawa bilang golek wangsit tadi ya. Iya, kalau saya yang ngadem lah. Ngadem, gitu. Ngadem. Akhirnya karena saya juga capek lah, oke lah ngadem di situ, kayaknya hawanya sejuk, enak lah, rokokan lagi juga di situ. Itu kan pas pertigaan Mas ya, jadi saya lihat ke selatan gitu masih ada orang. Persawano berarti masih ada orang ngairin sawah lah gitu. Oke. Bisa jadi temen lah gitu. Ngadem. Oke. Nggak tahunya sampai di depan saya bukannya orang ini. Bukan orang. Dia, perkiraan saya itu orang bawa gerobak, itu bawa pompa air buat ngairin sawah. Oh ya, biasanya kalau nuwun sewu, kalau yang malam-malam ke sawah itu kan biasanya petugas yang biasa ngurusin air. Ya, nah itu ternyata yang diseret-seret itu bukan itu Mas. Ternyata karung goni. Karung? Iya. Karung ada beras itu? Iya, yang gede itu Yang karung gede, goni, iya. Itu yang coklat itu loh. Itu sudah apa ya? Sudah comang-camping lah. Itu karena diseret-seret itu mungkin. Saya liatin orangnya kok bukan orang ya kayaknya gitu loh. Karena saya lihat rambutnya ini agak gimbal juga sih. Terus lama-kelamaan kok baunya nggak enak. Seperti apa itu? Baunya agak-agak kayak bangkai lah. Kayak bangkai? Iya, kayak bangkai lah. Akhirnya dia panggil saya itu Kang gitu. Oh Kang? Ya Kang. Saya curiganya gitu. Biasanya kalau panggil Kang itu selama saya jalan, selama saya kemana aja, itu Kang itu. Kalau malam hari suaranya kayak gini bukan manusia lagi ya. Oh, jadi yang sudah tersugesti ya, itu ya. Sudah tersugesti itu. Akhirnya ya udah, karena saya kalau ngadem normal juga sih, enggak sampai ngelamun gitu lah. Di depan saya panggil gitu, saya panggil lagi. Akhirnya ngomong, Kang, kalau bahasa Jawanya, bahasa Indonesia ini, saya udah lama nggak makan. Jadi kalau Kakang mau kasih makan saya, ini yang di karung ini milik Kakang semua. Kan yang dibutuhkan Kakang kan cuma ini, dia bilang ini. Dibukain, isinya apa coba? Uang itu loh, uang itu masih
Kalau orang Jawa ngelak-lakan itu. Iya, masih Iket-iketan itu. Iketan Iya. itu ya. Terus masih ada ininya juga sih. Batangan ada. Emas batangan. Ada. Itu. Dan uangnya dalam jumlah banyak itu. Banyak, orang karungnya aja sampai dia sendiri badan gede kayak gitu diseret kok bawahnya. Hendak diangkat diseret. Terus jenengan jawabnya? Ya marah. Marah. Pas itu marah saya. Makanya saya langsung berdiri karena sadar saya. Berdiri, saya ngomong, buat apa? Kalau suruh nendang, aku tendang aja sekalian. Ini, tumit kalau mau. Dia gini, ternyata itu matanya kan merah. Lebih gede lah, gede-gede segini lah. Oh, dua gede, ya, ini. Tapi kalau hidungnya jeber lah, hidungnya kan jeber lah ini. Yang saya takutin ini, taringnya. Oh, berarti ini taringnya kayak gini, panjang, menggelung gini. Kalau lihat kukunya, serem lagi lah. Kukunya hitam. Panjang-panjang. Iya, berarti kan beracun. Dan dia ngomong, ini tak kasih ke Kakang, tapi saya minta makan. Itu makanya tadi ya minta iya apa? Minta itu kalau babon angkrem ya kalau orang Jawa kalau bilang. Orang Jawa bilang babon angkrem. Berarti kan iya. Masa ya anak sama istri mau ditukar sama itu. Betul. Kalau orang Jawa kan mensugestinya untuk babon angkrem ini kan anak istri ya, keluarga. Iya, keluarga. Oh, nanti dulu saya. Berarti itu kalau mungkin kalau di tempat kita apa itu ya yang namanya buto itu tadi ya? Ya, kalau saya pernah jumpa buto itu taringnya juga nggak seperti itu sih. Oh, kalau berarti ini kurang lebihnya maaf ini mungkin kayak leak ya. Iya. Cenderung ke leak. Hampir lah. Nah. Setelah jenengan marahi itu? Nah itu dia jalan ke arah jalan raya gitu, tapi kan posisi sepi, jadi maksud saya juga saya kan udah marah ya, namanya orang marah ya, saya kejar gitu loh. Nggak tahunya dia itu jalannya nggak kayak kita, jadi jalannya blas, tahu-tahu udah sampai sana. Akhirnya saya kebalik lagi. Kayak kilat itu. Iya kayak kilat, betul. Gitu. Serem juga ya. Kenapa kok harus mintanya itu gitu ya? Yang bikin jenengan marah itu kan Iya, itu. yang bikin marah itu. Orang Ngapain? kita maaf, kita kerja banting tulang aja untuk keluarga. Untuk keluarga. Keluarga yang diberikan gitu ya. Iya. Setelah itu hilang, jenengan tetap di situ apa pulang? Tetap di situ dulu. Ya nggak langsung pulang lah Mas. Masih inilah. Kalau siang mungkin kelihatan lah. Iya. Pucat kali ya. Ya duduk dulu. Merinding, gemeter jadi Iyalah satu. jadi satu. Aman ya, tapi setelah itu udah tidak ada gangguan dari yang lain. Enggak ada. Itu Om Sigit, terima kasih atas ceritanya jauh-jauh dari Klaten sampai ke Semarang. Terima kasih sekali waktunya. Iya, Mungkin sama-sama. lain kali kalau ada cerita lain lagi kita sambung lagi. Atau pas saya main ke Klaten bisa mampir ke tempat itu. Siap. Itu teman-teman sedikit cerita dari Om Sigit menginspirasi kita semua. Jangan lupa berdoa dimanapun kita berada. Jangan ada ketakutan, kuatkan iman, tetap percaya pada Tuhan karena kita hidup berdampingan.